Salam pemirsa, pada tanggal 4 November 2024, pemerintah Ukraina mengonfirmasi serangan mereka terhadap kamp pasukan Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Serangan ini merupakan balasan atas dukungan militer Korea Utara kepada Rusia dalam konflik yang berlangsung di Ukraina. Menurut Kolavlenko, Kepala Departemen Penanggulangan Informasi Palsu Dewan Keamanan Nasional dan Pertahanan Ukraina, serangan ini adalah langkah awal dari kemungkinan eskalasi operasi militer Ukraina di wilayah Rusia jika dukungan militer Korea Utara terhadap Rusia berlanjut. Ukraina menegaskan akan memanfaatkan senjata jarak jauh dan disuplai oleh negara barat untuk memperluas serangan ke kamp-kamp Rusia lainnya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa tindakan ini merupakan peringatan bagi Rusia dan negara sekutunya. Zelensky menyebut Ukraina siap untuk menyerang semua lokasi di Rusia yang menjadi tempat berkumpulnya pasukan asing, termasuk dari Korea Utara, sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi militer yang mereka terima. Kekhawatiran terkait peningkatan kerjasama militer Rusia-Korea Utara juga disuarakan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun dan Menteri Luar Negeri Cho Tae-yong. Setelah bertemu Wakil Ketua Komisi Eropa Josep Borrell, kedua menteri sepakat untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah kolaborasi militer antara Rusia dan Korea Utara. Menteri Luar Negeri Ukraina, Sybiha, yang baru-baru ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock di Kyiv, turut meminta agar Eropa bersikap tegas dalam menyikapi dukungan Korea Utara terhadap Rusia. Beberapa analis mengungkapkan keraguan terkait efektivitas militer Korea Utara jika bergabung dalam militer Rusia. Andrew, peneliti senior di Pusat Kebijakan Asia Brookings Institution, menyatakan kepada Newsweek bahwa adanya perbedaan bahasa, budaya, serta metode pelatihan dan strategi tempur dapat menghambat kinerja tentara Korea Utara yang bergabung dengan militer Rusia. Menurutnya, kesenjangan ini dapat mengurangi efektivitas militer Korea Utara dalam operasi tempur di Ukraina. Di sisi lain, Republik Ceko, yang merupakan anggota NATO, secara resmi mengizinkan warganya untuk bergabung dengan tentara Ukraina. Menurut kolumnis militer China di Tencent Xiaoning, langkah ini berpotensi mendorong negara-negara NATO lainnya untuk memberikan dukungan serupa. Namun hal ini juga dikhawatirkan dapat memicu reaksi anti-perang di kalangan masyarakat yang menentang keterlibatan lebih lanjut dalam konflik. Dalam perkembangan lain, kelompok peretas berhasil meretas situs Organisasi Pemuda Kremlin, sebuah organisasi yang sejak tahun 2015 aktif menyebarkan ideologi militer di kalangan pemuda Rusia. Laporan dari Iristar pada 3 November 2024 menyebutkan bahwa peretas meninggalkan pesan tegas yang berbunyi, "Bunuh Putin", yang menjadi sorotan dunia dan mengundang reaksi keras dari pemerintah Rusia. Di kawasan Asia, ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat. Konflik terbaru melibatkan aksi militer Tiongkok yang memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga. Vietnam melakukan reklamasi wilayah sengketa, sementara Filipina dan Indonesia semakin gencar mengamankan perairan mereka. Anggota Parlemen Malaysia bahkan mengusulkan perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Malaysia atau Laut Asia Tenggara sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi Tiongkok. Analis militer Tiongkok menyebut bahwa meskipun ada ketegangan, hubungan antara Tiongkok dan Malaysia tampaknya lebih cenderung mencari solusi damai dibanding negara-negara tetangga lainnya. Situasi geopolitik global saat ini semakin rumit dengan keterlibatan banyak negara dalam konflik lintas kawasan. Dari aksi Ukraina yang mulai menyerang tentara Korea Utara di Rusia hingga peningkatan ketegangan di Laut China Selatan, konflik ini mengindikasikan potensi eskalasi yang lebih luas. Dunia menunggu langkah selanjutnya dari para pemimpin internasional dalam mengatasi konflik yang berdampak besar ini, baik dari segi militer, politik, maupun stabilitas regional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.